Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa bisrahi sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Segenap Masjid Al-Munawwarah di Auri yang insyaallah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku dari komunitas Beliau Mengaji, komunitas pejuang subuh dan seluruh jamaah insyaallah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salam jumpa kembali dengan saya buka masker dulu. Sepertinya saya pernah kesini ya. Betul ya, kalau tidak salah di tahun lalu saya workshop di Jambi juga salah satunya mampir ke masjid yang luar biasa ini. Salam jumpa kembali dengan saya di tengah pandemi yang masih menghinggapi kita sampai detik ini, di mana masjid-masjid tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia, bahkan Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi juga ikut kena imbasnya karena adanya wabah taun ini. Ya. Hari ini ketika pandemi ini sudah memasuki era terakhirnya, katanya sudah ada vaksinnya, sudah dikirim ke Indonesia. Semoga kita berdoa, kita semua diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan kembali kita bisa meramaikan masjid-masjid kita. Tidak tega rasanya melihat banyak silang-silang di sini, Pak. Silang di sini. Padahal dalam Islam itu jelas, sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Lurus dan rapat itu bagian dari kesempurnaan salat kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, ketika ada celah-celah di antara jamaah salat, disitulah bercokol setan-setan, Pak. Jadi hari ini, kalau dulu saja kita berpisah sedikit kaki kita ya Pak ya, renggang sedikit, di situ bisa bercokol setan-setan. Hari ini dipisahnya agak jauh Pak, mungkin sekitar 30-40 cm dipisahnya. Itu bukan lagi cuman seorang apa namanya? Kalau setan nyebutnya apa? Seekor. Iya. Cuman bukan satu setan, tapi sekeluarga setan di samping-samping kita. Ya. Antum pernah merasa nggak bahwa ketika kita sholat berjarak jauh itu Pak, kehusyuannya pasti kurang Pak? Silakan rasakan. Kalau kita berjamaah sempurna, luruskan saf kita, rapatkan saf kita, kaki ketemu dengan kaki, itu nikmat rasanya. Ya, dempetan bahu kita dengan saudara kita, itu nikmat rasanya. Ada rasa persaudaraan di situ. Tapi hari ini selama hampir 7 bulan kita dipisahkan oleh silang-silang ini. Ya, walaupun ini menjadi ikhtilaf, namun yang kita yakini adalah bahwa ini bagian juga dari sunnah Rasulullah SAW. Dalam rangka apa? Menghindari wabah. Jadi kita ini kalau ketemu wabah jangan cari mati. Orang Islam nggak takut mati begitu sekalian. Tanpa wabah, ada wabah kita pasti mati. Yang harus kita khawatirkan, kita takutkan kalau kita mati, kita belum siap karena belum cukup bekalnya. Itu kekhawatiran kita. Kita semua pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, presiden mati, rakyat biasa mati, ustadz mati, jamaahnya juga mati, semua mati. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah ketika nanti kita mati, sudah cukupkah bekal kita? Itu masalahnya. Ya, kita bisa menghitung diri Pak, mengevaluasi. Kira-kira hidup kita ini banyak baiknya, banyak amal solehnya, atau banyak amal salahnya. Makanya Rasulullah itu menganjurkan tiap malam sebelum tidur kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri, ngitung-ngitung dari mulai bangun sampai menjelang tidur, kira-kira banyakkan dosa atau pahalanya. Kalau bapak
Ya, pagi-pagi sudah berdosa kita, sampai malam mungkin puluhan, mungkin ratusan dosa kita. Sedangkan kita sholat 5 kali saja. Istighfar pun kita jarang-jarang. Sedangkan Rasulullah SAW yang sudah dijamin ke surga saja minimal sehari semalam istighfarnya 100 kali. Kita yang surganya belum dijamin, yang hisabnya masih menegangkan, kadang-kadang lupa istighfar. Tapi tenang, tenang saja. Allah Maha Baik. Allah tahu caranya. Kita ini orang yang tak banyak amalnya. Karena itu disiapkan amalan-amalan yang bisa melipat gandakan kebaikan kita. Masya Allah. Ada di Ramadan yang 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar. Kejar itu. Kalau dapat itu malam, kita ibadah lebih baik daripada 83 tahun lebih. Mungkin lebih dari usia kita. Jadi bapak ini gak ibadah sepanjang hidupnya, tapi pas 1 malam dapat Lailatul Qadar, maka itu bisa menutupi semua umur kita. Masya Allah. 1. Kalau nanti sudah normal, kita sholat bisa di Masjid Nabawi 1000 rakaat kebaikannya, 1000 kali lipat kebaikannya. Ya, di haram 100.000. Lalu kalau kita berinfak di bulan Ramadan, itu pahalanya tidak sekedar 1, 10, 700, tapi unlimited, tidak terbatas. Dan juga ada sebuah amal yang dianjurkan Rasulullah SAW. Apa itu? Kata Rasulullah, "Idza matal insan." Kalau manusia itu mati, in qata'a amaluhu illa min salasin. Putus semua amalnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mati, maka semua perkara kita putus, Pak. Bapak punya kios di pasar yang baik. Ini pasar bukan, Pak? Ya, pasar Om Budi itu. Sini. Di mana? Sini. Ya. Di sini. Bapak punya kios di pasar, kiosnya ada 5, nanti kalau mati dibawa apa kiosnya? Tidak. Ibu punya perhiasan 1 kilo, 2 kilo emas di rumah, apakah dibawa ke kubur? Tidak. Rumah mewah Bapak, mobil mewah Bapak, enggak sampai ke kubur, Pak. Bapak punya istri cantik, enggak mau ke kubur bareng-bareng sama Bapak. Padahal dulu janjinya, mari deh dengan apa kita hidup semati. Tapi ketika Bapak mati, apakah Bapak, istri Bapak mau ikut ke kubur? Tidak. Makanya wahai para jomblo sekalian, kalau merayu pasangan Anda jangan berlebihan. Dan para akhwat jangan mau digombali oleh cinta sehidup. Enggak ada. Cinta itu cuma sehidup. Kalau mati enggak cinta lagi. Mana ada cinta sehidup semati? Yang ada itu ya Allah, jadikan cinta kami sehidup sesurga. Boleh. Kalau sehidup semati tak ada lah sehidup semati. Ya, tidak ada yang mau istri ikut ke kubur atau suami ikut ke kubur, itu tidak ada. Putus semua amalnya, tapi ada amal yang masih mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Apa itu yang pertama? Shadaqatul jariyah, sedekah jariyah, Pak. Masya Allah. Salah satunya wakaf Quran ini, Pak. Ini sedekah jariyah juga, Pak. Kok bisa ada ketika kita menginfakkan, mewakafkan 1 saja Quran kepada anak yatim, misalkan. Ini Bapak infakkan ya, wakafkan ya, 1 mushaf Quran, tolong dibaca, jangan dijadikan pajangan, apalagi dijadikan mas kawin sama jomblo, jangan. Ya. Kalau mas kawin jangan pakai Quran wakaf, nggak boleh. Quran wakaf harus dipakai buat baca Quran, baca Quran deh, setiap hari deh, hafalkan deh, khatamkan deh, supaya apa? Supaya setiap huruf yang dia baca juga mengalir pahalanya kepada kita. Masya Allah. Bapak tak sembarangan ngasih Quran ini dibaca sama dia, itu pahalanya nyampe ke Bapak walaupun Bapak sudah meninggal dunia. Makanya ini Qurannya bagus Pak ya, gak gampang rusak. Bapak meninggal nanti, si anak yatim itu masih baca Quran ini, insya
Apa itu amal cerdas? Amal yang tetap mengalir walaupun kita telah meninggal di dunia. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan berbicara tentang bagaimana mendidik generasi milenial dengan Quran sesuai dengan tema yang diberikan pendidikan kepada saya. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita hidup di zaman namanya milenial, era digital. Apa ciri utamanya digital itu, Pak? Semua orang punya HP. Bapak punya HP semua? Ada ya, Pak ya? Punya HP ya? Ada yang masih punya HP jadul yang nggak bisa internet ya? Ya, kalau ada tolong diganti, Pak ya. Sudah nggak zaman lagi. Ya. Zaman dulu kita pakai HP yang quality phone ya. Sia Hidayah gitu. Yang cuma bisa telepon sama SMS ya. Sekarang sudah zamannya canggih, milikilah HP yang namanya smartphone. Supaya apa, Bapak sekalian? Supaya kita bisa tahu zaman, tahu informasi, dan yang paling penting kita bisa mengawasi anak-anak muda kita, anak-anak kita. Kenapa hari ini ya bahkan sebelum pandemi masjid sepi, pengajian agak sepi karena anak-anak kita lebih suka main HP. Sampai ngaji pun lewat HP. Ya nggak apa-apa juga. Hari ini pun kita ngaji lewat HP. Saya streaming Instagram, ada yang Facebook, ada yang YouTube. Nggak masalah. Tapi jangan keseringan ngaji lewat online, Pak. Kayak dulu 7 bulan ini, Pak, saya online hampir tiap hari. Online itu tidak menyebabkan kita, mohon maaf ya, Pak, agak kurang gregetnya. Kalau Bapak datang langsung ke masjid ini, Bapak dicatat sedang berjihad fisabilillah. Teman-teman semua, anak-anak muda di ruang subuh yang hadir pagi hari ini, Allah catat kalian sedang berjihad fisabilillah. Tidak main-main. Kata Rasulullah, "Man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar rumah datang ke masjid menuntut ilmu, maka Allah catat dia sedang jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai pulang lagi. Bapak Ibu kalau meninggal hari ini, detik ini sedang duduk mengkaji ilmu bersama saya, ibu bapak semua kategorinya syahid. Mau meninggal sekarang? Allahu Akbar. Cita-cita kita meninggal dalam keindahan, dalam kebaikan, dalam husnul khatimah. Saya bercita-cita, ya Allah, saya sering megang mic, matikan saya dalam keadaan megang mic, tapi lagi ceramah dengan karaoke. Bapak ahli masjid, jamaah di masjid, ya Allah, matikan saya sedang jamaah di masjid. Kan banyak ya, Pak ya, videonya ya, Pak ya. Sedang sujud, nggak balik lagi, sedang rukuk tiba-tiba jatuh, ada khotib sedang ceramah baru pembukaan ceramah, meninggal dunia. Masya Allah, itu indah, Pak. Husnul khatimah. Makanya jangan coba-coba buat dosa. Ketika Bapak buat dosa, na'udzubillah, Bapak ahli masjid tapi sedang hilaf. Misalkan Bapak berbuat maksiat, na'udzubillah, berzina dengan seorang pelacur, Allah matikan di situ. Sia-sialah perjuangan Bapak. Ketika Bapak mencoba maksiat, Allah matikan Bapak sedang maksiat. Tapi kata pikirannya Rasulullah, setiap orang itu dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Ini nikmatnya. Kalau Bapak nikmatnya di masjid, Allah matikan Bapak di masjid. Bapak sukanya di pengajian, Allah matikan di pengajian. Yang celaka Bapak sukanya dugem, Allah matikan sedang dugem. Sedang ke diskotik, sedang bermaksiat, sedang menenggak khamar dan sebagainya. Hati-hati, Pak. Kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya sebuah perbuatan itu tergantung akhirnya. Kita pengen ya Allah matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Karena Pak, kata Rasulullah pada sebuah hadis sahih agak panjang, ada seorang yang siap masuk surga, jarak surga tinggal sejengkal darinya. Ya, ada seorang yang beramal dengan amalan-amalan ahli surga dan tinggal masuk surga sejengkal lagi, namun di ujung hidupnya dia beramal dengan amalan-amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Tapi ada seorang yang beramal dengan amalan-amalan ahli neraka sampai neraka tinggal sejengkal baginya, namun di ujung hidupnya dia beramal dengan amalan-amalan
akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Ini hadisnya berdasarkan sebuah kisah di zaman Bani Israel. Ya, kisah di zaman Bani Israel. Suatu ketika zaman itu ada seorang ibu punya dua anak. Yang pertama anaknya soleh, yang kedua anaknya salah. Ya, yang pertama anaknya Muhammad soleh, yang kedua Muhammad salah. Gitu ya, soleh sama salah. Maksudnya ini soleh yang membuat maksiat. Si kakak orang soleh, ibadah, ya, taat sama Allah, tak pernah maksiat. Sampai saking solehnya dia mengasingkan diri, ya, berkhalwat kepada Rasulullah di sebuah bukit di atas wilayah itu ya, di sebuah bukit dia menyendiri. Supaya apa? Supaya dekat dengan Allah dan tidak bermaksiat. Kakaknya orang soleh, adiknya kebalikan. Adiknya itu orang salah, ahlul maksiat. Tiap hari kerjaannya maksiat, tidak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibunya menangis. Ibunya istri solehah, ibu solehah. Ya Allah, aku ini punya dua anak. Anakku yang pertama soleh, alhamdulillah. Anakku yang keduanya ahli maksiat, ya Allah. Aku sedih, ya Allah. Aku berdoa kepada Engkau, ya Allah. Berikanlah hidayah kepada anakku yang kedua ini, ya Allah. Jadikan dia orang yang soleh, ya Allah. Tuntun hidupnya, ya Allah. Tiap malam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak keduanya ini ya jadi orang soleh. Tapi dia lupa mendoakan anak pertamanya. Udah soleh maka didoain. Gak perlu doain orang soleh lain. Yang anak saya didoakan. Allah kabulkanlah doa sang ibu solehah ini. Si anak kedua tadi yang ahli maksiat, dia taubat dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku ini punya ibu solehah, ya Allah. Punya kakak juga orang soleh, tapi aku ahli maksiat, ya Allah. Aku taubat kepada Engkau, ya Allah. Aku ingin taubat, ya Allah. Ingin taubat, ya Allah. Lalu dia menunjuk ke tempat kakaknya di atas bukit. Dia lari kencang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dibimbing sama kakaknya. Sang kakak di atas bukit yang menyendiri itu berpikir juga, ya Allah, tiap hari aku ibadah kepada Engkau, ya Allah, tak pernah maksiat kepada Engkau, ya Allah. Sedangkan adikku itu, ya, adikku itu tiap hari bermaksiat, ya Allah. Kayaknya enak juga ya Allah, nyobain, ya Allah. Si orang soleh ngiri, pengen nyobain maksiat walaupun sedikit. Aku nyobain sedikit ya Allah, pengen ngerasain maksiat gimana sih rasanya? Gimana sih rasanya mabok dipegang bukit ya? Ya udah, akhirnya dia turun ke bawah pengen nyobain maksiat kayak adiknya. Si adik bergegas ke atas menemui kakaknya untuk taubat, si kakak pun bergegas ke bawah untuk maksiat. Karena dua-duanya buru-buru, lari dua-duanya di atas bukit, tabrakan, jatuh ke jurang, dua-duanya meninggal dunia. Dua-duanya meninggal dunia. Yang terjadi akhirnya malaikat bingung, malaikat rahmat, malaikat azab itu bingung. Ini saya harus ambil yang mana? Akhirnya mereka sepakat ini si adik, walaupun dia ahli maksiat, tapi dia telah bergegas untuk taubat. Di air berbeda dia ingin taubat, maka diambil oleh malaikat rahmat. Tapi si kakak yang ahli ibadah tadi, karena bergegas untuk maksiat, maka diambil oleh malaikat azab. Nauzubillah ini. Hati-hati sekalian. Makanya apa hikmahnya? Ibu-ibu kalau doain anaknya, jangan doain satu-satu, doakan semuanya. Kok anak saya ini sudah soleh, jangan doakan. Tidak Pak, tidak gitu. Doakan semua. Yang soleh, yang masalah semua doakan. Ya, doa itu mustajab. Jangan pilih-pilih doa, jangan pilih-pilih anak. Semua didoakan. Itulah pentingnya kita mendoakan semua anak-anak kita. Seperti itu. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memastikan kita dalam keadaan husnul Khotimah. Kembali kepada milenial. Hari ini tantangan milenial itu sangat-sangat besar, Pak. Zaman dulu bapak-bapak mungkin ya, zaman-zaman kita bandel, Pak ya. Zaman-zaman bapak bandel ya, kalau saya angkatan 80-an, kalau bapak mungkin angkatan berapa? 40, 50, 60-an ya. Angkatan saya 80-an. Itu kalau anak-anak mau bandel, Pak, itu susah, Pak. Misalkan mau apa ya? Mau nonton sesuatu yang gak bagus itu harus diam-diam, sembunyi-sembunyi, nunggu orang tuanya nggak ada. Hari ini tontonan semua yang nggak bagus itu nggak perlu nunggu rumah kosong, Pak.
Semua ada di HP. Makanya Bapak perlu smartphone untuk apa Pak? Untuk mengikuti anaknya itu ngapain saja di media sosial Pak. Karena mohon maaf, sekarang banyak transaksi prostitusi itu online. Online Pak, mohon maaf, jual diri secara online. Kalau Bapak nggak tahu, nggak ikut anaknya, kita nggak tahu siapa pengaturannya. Ngapain aja di sosial media. Makanya Bapak harus punya ya, smartphone, nggak usah yang mahal-mahal lah Pak. Beli merek-merek Cina itu nggak apa-apa. Yang penting ada internetnya, ada kuotanya. Bapak harus mengerti juga Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya untuk memantau anak-anak kita. Milenial itu tantangannya dahsyat Pak. Belum lagi aplikasi-aplikasi yang membuat anak-anak kita lalai, malas ke masjid gara-gara kebanyakan main game online. Ya Bapak mungkin nggak tahu tuh apa game online-nya. Ada PUBG, ada Free Fire, Mobile Legends, nggak tahu kan Bapak ya? Ya kalau umur Bapak nggak tahu, anak-anak kita nyengir nih, tahu kan? Kan tiap hari main mereka ini. Ada Among Us sekarang begitu ya, sedang ramai. Bapak nggak ngerti ayahnya, nak, kamu ngapain kok nak? Di kamar terus kunci diri, nggak keluar-keluar. Bapak jangan bangga kalau anak Bapak nggak keluar rumah. Tenang aja Pak Ustaz, anak saya anak soleh, nggak pernah keluar, nggak terlibat main-main sama yang nggak bagus, kerjanya di kamar terus. Memang di kamar dia ngapain? Kalau di kamarnya dia ngaji, ngapal Quran bagus, tapi di kamar dia main HP 24 jam jalannya. Bahaya ya. Ini tuh pisau bermata dua. Bisa untuk kebaikan, bisa juga dipakai untuk membunuh orang lain. Hati-hati. Ya, ini tantangan terbesar kita. Makanya sekarang kita dakwah pun lewat handphone, Pak. Dakwah kita lewat HP. Nah, dakwah Quran kita lewat HP, Pak. Kenapa kita harus kembali kepada Quran Bapak sekalian? Karena sekarang zaman ini rusak. Karena banyak orang lari dari Al-Quran, nggak pegang Quran lagi. Quran cuma dijadikan apa Pak? Simbol. Ditaruh tempat yang tinggi sampai nggak bisa tersentuh. Buat para jomblo dipakai buat apa? Buat mas kawin saja. Dek, ini abang kasih baju mas kawin ya dek ya. Quran dan peralatan sholat. Itu Pak. Nilainya itu nggak besar Pak. Wahai para jomblo, mahar yang Anda berikan kepada calon Anda itu adalah harta miliknya. Jangan dikasih yang ala kadarnya. Quran dan Al-Quran itu simbol. Dek, aku berikan Quran untuk kamu, bukan untuk dipajang, tapi jadikan Quran ini sebagai penuntun hidup kita. Begitu. Itu kan simbol saja. Dek, aku berikan alat sholat untukmu, supaya tidak kita lupakan sholat sepanjang pernikahan kita. Itu juga simbol. Tidak cukup makanya para akhwat, ketika Anda diberikan mas kawin, mintalah seperangkat peralatan sholat dan masjidnya. Jangan cukup peralatan sholat, cukup di pasar Auduri banyak itu dijual. Mungkin 100.000 ada itu. Ya. Minta yang lebih hebat, supaya apa? Itu harta kalian, deh. Ya, itu harta kalian. Nah, Quran cuma dijadikan sebagai mas kawin, ini celaka sekali Pak. Ditaruh tempat yang lebih tinggi, tidak pernah dibuka, sekali dibukanya berdebu Pak, karena tidak pernah disentuh. Tidak begitu. Sampai Allah itu Pak merekam sebuah pernyataan gunung Pak. Gunung itu ketakutan ketika diberikan Al-Quran. Nanti Bapak buka di surah Al-Hasyr ayat 20. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin. Jika saja Al-Quran itu diturunkan kepada sebuah gunung yang besar. La aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Sungguh engkau akan melihat gunung itu akan hancur berkeping-keping. Masya Allah. Jadi kalau Quran ini Pak, tidak diturunkan kepada manusia, tapi diturunkan kepada gunung yang besar itu Pak. Sungguh kita akan melihat nanti gunung itu hancur berkeping-keping. Min khasyatillah, karena ketakutan kepada Allah. Quran ini berapa amanahnya Pak? Gunung saja hancur berkeping-keping, tapi manusia menyepelekan, hanya menjadikan Quran sebagai pajangan, dibuat kaligrafi nempel di rumah. Ya nggak apa-apa juga sih, tapi bukan untuk itu Pak Quran Pak. Apalagi sampai naudzubillah dibuat penglaris, aji-aji
kalian jimat-jimat, buat kiosnya laku di pasar, dia pasang tuh gantungan isinya apa ini? Ayat Quran Pak Ustaz. Nggak boleh. Quran bukan buat itu, bukan buat penglaris. Alhamdulillah subhanallah. Quran itu bukan linnas wa bainatin minal wal furqan. Petunjuk hidup manusia, bukan jadi jimat, bukan jadi penglaris. Bunuh saja hancur berkeping-keping, takut menerima beban Al-Quran ini. Tapi manusia menyepelekan Al-Quran. Nggak main-main Pak. Bapak Ibu sekalian sekarang yang jauh dari Al-Quran, mulai dikatakan ambil Qurannya, ambil mushafnya. Adik-adik milenial, install aplikasi Al-Quran di handphonenya masing-masing. Kalau nggak sempat baca mushaf, baca Quran di handphonenya. Sehari tidak boleh kita tidak berinteraksi dengan Quran. Sehari tak boleh kita lolos satu ayat, tak boleh. Bahkan sejatinya minimal seorang muslim Bapak Ibu sekalian harus menghafalkan Quran minimal sebulan sekali. Ya, ada sahabat dulu mengatakan 3 hari sekali. Itu jangan terlalu ekstrim. Dibuat yang sedang-sedang saja. Cukup 1 bulan sekali khatam. Artinya 1 hari 1 juz. Bapak sehari 1 juz siapa ya? Iya, Ustaz. 1 juz insyaallah. Kadang-kadang apokat, kadang-kadang melon, kadang-kadang jeruk. Itu jus mah minuman, Pak. Ya. 1 hari sempatkan 1 juz, Pak. Supaya apa? Ketika kita dekat dengan Quran, maka hidup kita enggak akan melenceng-melenceng, Pak. Malu, Pak. Mau nipu ya Allah, tadi saya baru baca Quran, enggak jadi. Mau korupsi, tadi saya baru baca Quran, malu sama Quran. Apalagi kalau tiap kali Bapak kemana-mana nenteng Quran, Pak. Masya Allah, anak-anak muda nentenglah Quran. Ya, kalau bisa jangan di HP, bawa mushaf kecil saja, tenteng di tas kamu. Kenapa? Itu jadi pengingat. Anak muda bawa Quran, ketika mau sedikit menggoda perempuan, ya Allah, ada Quran di tas saya. Ketika mau menipu orang, ya Allah, ada Quran di tas saya. Ketika mau bermaksiat, ya Allah, ada Quran di tas saya. Jadi Quran itu minimal kita malu sama Quran, Pak. Malu sama Quran, Pak. Kalau Bapak punya iman, malu sama Quran, Pak. Megang Quran, baca Quran di maksiat itu malu kita. Begitu caranya. Sekalian kembali kepada Al-Quran, tempatkan sesuai dengan posisinya. Back to Quran. Yang kedua, bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita, Pak? Ya. Tanamkan mereka kecintaan pada masjid, Pak. Nah, ini penting sekalian. Nanti Pak datang ini, Pak, setelah semua selesai ini, ramaikan kembali masjid kita. Suruh anak-anak kita ke masjid, gabung dengan komunitas positif nih. Kalau pejuang subuh ada Ustaz Bambang, ya. Gabung dengan pejuang subuh, anak-anak muda semua ini. Saya senang, Pak. Pejuang subuh isinya anak-anak muda. Kalau orang tua ke masjid itu sudah wajar, sudah seharusnya, sudah selayaknya orang tua di masjid, Pak. Mau ngapain lagi Bapak sekarang? Ya, betul ya Pak ya? Bapak nggak ke masjid, ngapain lagi Bapak? Mohon maaf, umur kita nggak lama, Pak. Di sini ada yang umurnya 63 tahun, 62 ada 62? Ada pasti ya. Kalau Bapak punya umur 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, berarti besok Pak jatuhnya, Pak. Katanya mau nyunah ya. Sunnah Rasulullah umurnya 63. Jadi kalau Bapak 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, besok habis Pak. Habis besok jatuhnya. Siap-siap Pak ya, 62 tahunnya Pak ya. Ada yang mau 63 di sini? Ada pasti. Allah kasih bonus. Kenapa? Allah pengen antum semua taubat. Ini 63 ini nggak benar nih orang. Dia udah tambahin 7 tahun, biar 70 sekalian. 7 tahun pakai buat taubat. Anak muda pun jangan GR. Pak Ustaz 63 kan Pak Ustaz? Saya masih 20 Pak Ustaz, masuk 43 lagi. Loh, baru ngomong begitu mati dia langsung. Emang harus 63? Tidak juga. Ada yang 63, ada yang lebih 63, bahkan juga banyak yang kurang dari 63. Jangan percaya diri, hidup kita masih lama. Tidak ada yang tahu Pak. Kira-kira kalau Bapak pengajian ini bisa mati nggak Pak? Bisa. Jamaah pengajian bisa mati nggak? Bisa. Bisa. Tapi kalau yang isi pengajian agak jarang biasanya.
Semua bisa mati, Pak. Saya bisa mati, Bapak bisa mati, semua bisa mati. Kita nggak tahu mati kita kapan. Imam At-Tirmidzi sekalian, Imam At-Tirmidzi kenal ya? Imam At-Tirmidzi dia seorang perawi hadis, menulis banyak kitab hadis, amal solehnya banyak, hafal umatnya juga luar biasa, hafal ratusan ribu hadis beliau. Tapi menjelang beliau wafat, beliau matanya buta, Pak. Mata buta kenapa? Karena kebanyakan menangis. Kenapa menangis? Karena takut mati nggak bawa bekal apa. Ya Allah. Imam Tirmidzi, Pak, sekalian, perawi hadis, hafal Quran, ribuan hadis sudah hafal, amal solehnya luar biasa. Tapi menjelang mati, buta matanya. Kebanyakan nangis ketakutan mau mati saya nggak bawa bekal apa-apa. Lalu di mana kita pas sekarang? Di mana saya ini? Di mana antum semua? Yang Quran mungkin tidak hafal, hadis hafal beberapa saja mungkin. Amal soleh sedikit, itu pun tercampur dengan sombong, sum'ah, riya, ujub, nggak ikhlas dan sebagainya, nggak khusyuk. Tapi kita mohon maaf tiap hari kita waktu seakan-akan kita masih lama mati. Ini kebetulan buat saya, kebetulan buat antum semua. Ya Allah, kami bisa mati kapan saja ya Allah. Amal kami masih sedikit ya Allah, bekal kami belum banyak ya Allah. Tapi tolong ya Allah, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Itu paling penting, Pak. Kata Rasul, kita tidak mungkin, Pak, masuk surga karena mengandalkan amal kita sendiri. Tidak mungkin, Pak. Kita tidak mungkin masuk surga mengandalkan amal kita sendiri. Kita butuh kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa taala, Pak. Amal kita sedikit, dosa terlalu banyak, kita butuh ampunan Allah, Pak. Jadi jangan sombong. Ustaz, saya sama Pak Ustaz. Ahli surga saya ini Ustaz. Tiap hari tak pernah lepas di masjid. Tilawatil Quran juga one juz. Sedekah saya banyak, insya Allah saya masuk surga. Belum tentu. Hati-hati. Ada 4 faktor yang membuat kita sombong, ya. Sombong itu tidak bisa mencium bau surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibar. Tidak akan mencium bau surga, tidak akan masuk surga. Yang ada di hatinya rasa sombong walaupun sebesar biji sawi. Bapak ada sombong walaupun sedikit, itu enggak bisa buat masuk surga. Dan celakanya ada 4 penyebab sombong. Yang pertama apa? Ziyadatul mal, bertambah harta. Ini wajar ya, Pak. Orang kaya makin sombong. Ini biasa. Yang kedua apa? Ziyadatul mansib, bertambah kedudukan, bertambah jabatan, bertambah popularitas, jadi sombong. Biasa juga. Yang ketiga gawat kita, ziyadatul ilm, bertambahnya ilmu ternyata bisa buat orang sombong. Celaka ini. Makin banyak ngaji makin sombong, celaka. Makin banyak ngerti makin sombong, celaka kita. Yang paling gawat nomor 4 dan kita nggak ngerasa apa itu, ziyadatul ta'ah, bertambah ketaatan jadi sombong kita. Waduh, kok bisa iya? Makin rajin sholat ke masjid makin sombong, makin merasa tinggi dan merendahkan orang lain, celaka, Pak. Makin rajin sedekah makin sombong, menyepelekan orang lain, celaka kita. Makin hidup sesuai dengan syariah lalu menggampangkan, ini belum syariah ini masih ahlul bid'ah semua ini nggak benar, ini nggak sesuai dengan sunnah ini. Makin bertambah ketaatan, makin sombong, makin celaka. Hati-hati, Pak. Ya, harta, jabatan, ilmu, ketaatan jangan sampai membuat kita sombong, karena itu bisa menyebabkan kita semua masuk neraka jahanam. Alhamdulillah semua. Jangan sombong, Pak. Apa resepnya? Bapak ketika melihat orang lain, lihatlah bahwa dia itu lebih baik dibanding kita. Gitu, Pak. Bapak melihat orang tua nih, ada orang tua umur 70, 80 tahun. Ya Allah, orang ini sudah tua ya Allah. Pastilah amal solehnya lebih banyak daripada saya. Hormat sama dia. Lihat dia lebih muda ya Allah. Ini anak lebih muda dari saya ya Allah. Pasti dosanya lebih sedikit dibanding saya. Sayang sama yang muda. Selalu seperti itu, melihat orang selalu lebih baik dibanding kita. Jangan dibalik, melihat orang selalu lebih buruk dibanding kita. Saya akhiri kajian
Santriku kesini. Iya siap. Ini tahap terakhir kamu menuju kelulusan. Aku kasih sebuah ujian. Jadi sama santri. Silakan kamu keluar dari pondok kita ini, cari satu makhluk yang lebih rendah dibanding kamu. Cari satu makhluk yang lebih hina dibanding kamu. Kalau ketemu, bawa ke hadapanku, insya Allah kau lulus jadi santri, lulus jadi muridku. Kata si guru tadi, si kiai tadi, masya Allah. Gampang ini. Cuma nyari makhluk lebih rendah, kecil gampang. Keluar dia. Melihat di jalan ada seorang perampok, ya, ada yang merampok jalan. Wah, ini perampok harus dikejar. Ini manusia lebih rendah dibanding. Dikejar perampok itu, didapati perampok itu. Ketika dia akan bawa, dia berpikir, oh perampok ini mungkin nanti akan taubat. Sedangkan aku belum tentu taubat. Dia tidak lebih rendah daripada aku. Enggak jadi lepas. Ketemu sama anak kecil. Wah ini anak ini lebih rendah daripada saya. Ini pasti ilmunya juga lebih rendah dari saya. Ya, dia belum banyak ibadah, ini pasti lebih rendah dibanding saya. Pas mau dibawa ke kiainya si anak tadi, oh anak ini belum banyak dosa. Kalau dia mati dia masuk surga. Sedangkan saya ini lebih banyak dosa. Enggak jadi pak, ini anak tidak lebih rendah dibanding saya. Bingung tuh orang. Cari siapa yang lebih rendah dibanding saya. Ketemu seekor anjing. Wah ini anjing, binatang najis ini, makhluk rendah ini. Ini pasti lebih rendah dibanding saya. Pas mau dibawa anjing itu ke hadapan gurunya, ya Allah, anjing ini belum pernah dosa ya Allah. Andai dia berdosa jangan punya akal ya Allah. Tidak dihisap ya Allah. Dia tidak lebih rendah dibanding saya. Nggak jadi pak. Akhirnya datang ke tempat gurunya, ya guruku, mohon maaf aku tidak bisa menyelesaikan ujian ini. Aku gagal guruku. Aku nggak bisa membawa satupun makhluk yang lebih rendah daripada aku. Aku gagal guru. Apa jawab gurunya? Justru karena itulah engkau berhasil kan? Engkau berhasil muridku. Engkau berhasil, engkau lulus santri. Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada makhluk yang lebih rendah dibanding kamu. Jadi kita selalu merasa lebih rendah, lebih gila dibanding orang lain. Masya Allah ya Pak ya. Itulah kalau kita melihat seperti itu maka